Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Musim ini telah menunjukkan seberapa jauh kualitas Manchester United dengan rival sekotanya Manchester City. Oleh karenanya, mereka disarankan untuk segera merekrut penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, pada bursa transfer mendatang. Anthony Martial sedang menurun, sementara Edinson Cavani berencana melanjutkan karirnya di Amerika Selatan. Tidak bisa dimungkiri, The Red Devils membutuhkan striker baru. Manchester United pun nampaknya sadar akan kebutuhannya. Sejumlah laporan terus mengaitkan mereka dengan beberapa striker handal, salah satunya Harry Kane. Ex-Arsenal, Paul Merson meyakini kalau Manchester United harus bisa mendapatkan striker Tottenham tersebut agar bisa memangkas jarak dengan Man City. Selain Harry Kane, Manchester United juga sering dikaitkan dengan Erling Haaland yang sekarang memperkuat Borussia Dortmund. Namun peluang The Red Devils mendatangkan penyerang asal Norwegia tersebut terbilang cukup kecil saat ini. Borussia Dortmund enggan membiarkannya pergi dengan harga murah pada musim panas ini. Diketahui bahwa klub raksasa Jerman tersebut mematok harga 150 juta pound sterling buat siapapun yang menginginkan jasa sang penyerang. Situasi itu membuat Harry Kane menjadi target yang lebih realistis buat Manchester United. Apalagi dari pemberitaan yang beredar, Harry Kane diyakini bakal pergi kalau Tottenham gagal mengantongi tiket ke Liga Champions musim depan. Namun siapapun itu, Manchester United butuh sosok penyerang baru yang bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Gelandang Manchester United Scott McTominay merasa puas dengan kemenangan timnya melawan Tottenham Hotspur. Ia menyebut misi balas dendam timnya sukses terlaksana. Menurut Scott McTominay, kekalahan 6-1 di Old Trafford itu merupakan kekalahan yang tidak bisa dilupakan penggawa setan merah. Itulah mengapa mereka sangat termotivasi untuk mengalahkan Tottenham di laga ini. Sebelum pertandingan ini digelar, itu banyak diperbincangkan. Jadi kami tidak melupakan apa yang terjadi pada saat itu. Menurut Victor Lindelof, Manchester United sukses menuntaskan balas dendam mereka kepada Tottenham. Ia menilai setan merah bermain dengan lebih baik sehingga mereka bisa mengalahkan tim asal London Utara itu. Manchester United akan kembali beraksi di ajang Liga Eropa di tengah pekan nanti. Mereka akan menjamu Granada di pertandingan leg kedua perempat final Liga Eropa. Ex-back Manchester City Micah Richards menganggap insiden antara Scott McTominay dengan Son Heung-min di laga Tottenham versus Manchester United bukanlah sebuah pelanggaran. Kontroversi terjadi di laga yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Insiden itu terjadi sekitar menit ke-36. Awalnya United sempat mencetak gol melalui Edinson Cavani. Ia berhasil memanfaatkan umpan dari Paul Pogba. Namun VAR kemudian memeriksa adanya potensi pelanggaran sebelum terciptanya gol tersebut. Insiden itu melibatkan McTominay dan Son Heung-min. Saat itu lengan Scott McTominay mengenai wajah Son Heung-min dan membuat pemain Korea itu terjatuh. Dan dari tayangan ulang, meski terlihat kontak yang minim, pemain asal Skotlandia itu dianggap melakukan pelanggaran. Keputusan wasit dan VAR itu mendapatkan reaksi keras dari ex-defender Manchester City, Micah Richards. Ia menganggap gelandang Manchester United Scott McTominay tak melakukan pelanggaran pada penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min. Selain Micah Richards, kecaman bagi wasit dan VAR juga terlontar dari ex-kapten Liverpool Jamie Redknapp. Ia membela Scott McTominay dengan mengatakan ia tidak punya niatan melanggar Son Heung-min karena lengannya tak mungkin bisa diam saja saat berlari. Edinson Cavani sendiri tetap bisa tersenyum meski golnya dianulir karena insiden Scott McTominay dan Son Heung-min itu. Sebab ia tetap bisa mencetak gol dan membawa Manchester United mengalahkan Tottenham 1-3. Manchester United dikabarkan berencana merekrut kembali pemain yang pernah disia-siakan, kiper Sam Johnstone dari West Bromwich Albion. MU tertarik setelah Johnstone bangkit dari WBA.
Pemain 28 tahun itu tampil menjanjikan di Liga Inggris 2020-2021. Meski WBA terpuruk di zona degradasi, performa Johnston mengundang pujian. Johnston pun sudah mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Inggris Gareth Southgate untuk laga internasional Maret lalu. Kinerja Johnston membuat banyak klub besar tertarik merekrutnya. Yang terbaru, media-media Inggris melaporkan MU tergiur menarik kembali Johnston. MU akan bergerak mengejar Johnston jika salah satu dari David De Gea atau Dean Henderson pindah di musim panas nanti. Kepergian salah satu kiper membuat Setan Merah perlu mendatangkan penggantinya. Pasalnya, dua kiper senior Sergio Romero dan Lee Grant akan habis kontraknya akhir musim nanti. Grant kemungkinan akan diperpanjang, tapi statusnya hanya akan menjadi kiper ketiga atau keempat. Manchester United harus bersaing dengan Tottenham Hotspur yang juga mengejar Johnston. Tottenham sudah lebih dulu mengincar Johnston guna menggantikan Hugo Lloris. Gelandang Manchester United Scott McTominay membeberkan rahasia di balik comeback sensasional timnya melawan Tottenham dini hari kemarin. Ia menyebut bahwa timnya bisa comeback karena mendapatkan instruksi khusus dari sang manajer, Ole Gunnar Solskjaer. McTominay menyebut di jeda pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer memberikan instruksi khusus kepada anak-anak asuhnya. Ia meminta pasukan Setan Merah tidak panik dan terpancing emosi agar bisa mencetak gol. Scott McTominay juga menyebut bahwa timnya memiliki mentalitas yang kuat dan tidak mudah menyerah. Alhasil mereka bisa membalikan kedudukan dan menang di London Utara. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian kepada skuadnya usai mengalahkan Tottenham kemarin malam. Ole Gunnar Solskjaer menilai comeback itu merupakan bukti bahwa timnya memiliki karakter yang kuat. Ole Gunnar Solskjaer juga menilai MU seharusnya tidak kebobolan gol Son Heung-min di laga itu. Ia menilai insiden tidak disahkan gol pertama Cavani membuat timnya kehilangan fokus. Hari ini kami mendapatkan ketidakadilan dan juga kesialan saat gol itu tidak disahkan. Kejadian itu memberikan kejutan besar bagi kami. Ya, setelah itu kami kehilangan fokus selama mungkin beberapa menit. Pada saat itu terjadi kami kebobolan. Ole Gunnar Solskjaer merasa bangga karena timnya berhasil bangkit dan menunjukkan performa yang lebih bagus di babak kedua yang akhirnya membuat mereka menang. Setelah kejadian itu, kami tetap bersatu dan juga saling menenangkan satu sama lain. Kami bermain di laga ini seakan membawa sebuah misi, di mana misi ini tidak akan menggagalkan apa yang sudah kami lakukan di musim ini, ujarnya. Legenda Manchester United Roy Keane mengkritik Jesse Lingard secara brutal usai membawa West Ham United mengalahkan Leicester City. Jesse Lingard merayakan golnya dengan menari di atas lapangan. Roy Keane kemudian diminta untuk menilai selebrasi gelandang yang dipinjam dari Manchester United itu. Namun bukannya memberikan penilaian, ia malah melontarkan kritikan brutal kepada Lingard. Ia menyebut Lingard Dinho, bak pemain yang baru saja teler akibat mengonsumsi minuman keras dan obat terlarang. 1. Dulu saya pernah melakukan tarian seperti itu. Biasanya setelah mengonsumsi banyak miras, Bacardi, dan kok atau obat terlarang, ketusnya. Meski demikian, Roy Keane tetap bersikap adil. Ia masih memberikan pujian kepada Jesse Lingard dengan golnya yang ia cetak bagi West Ham United ke gawang Leicester City. Jesse Lingard menemukan performa terbaiknya setelah meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan West Ham United pada musim 2020-2021 dengan golnya lawan Leicester City itu. Musim ini ia sudah mengemas 8 gol dari 9 laga di Premier League. Ia terakhir kali mencetak gol sebanyak itu pada musim 2017-2018. Kekalahan 1-3 yang diderita Tottenham Hotspur kala menjamu Manchester United ternyata membuat Jose Mourinho mencatatkan rekor negatif dalam karirnya. Ini merupakan kekalahan ke-10 yang dialami Tottenham di Premier League musim 2020-2021 ini. Menukil Opta, catatan ini merupakan yang terburuk sepanjang karir Jose Mourinho sebagai pelatih. Sebelum Manchester United, musim ini Spurs sudah pernah dikalahkan oleh Everton, Liverpool 2 kali, Leicester City, Brighton, Chelsea, Manchester City, West Ham United, dan Arsenal. Tidak hanya itu, hasil ini juga merupakan kali pertama Mourinho menelan kekalahan di kandang sendiri dalam laga melawan Manchester United.
Lebih lanjut, musim ini Tottenham tercatat sudah membuang 18 poin dari posisi memimpin lebih dulu. Spurs hanya kalah dari Brighton yang sudah kehilangan 20 poin dari posisi unggul. Sekali lagi ini merupakan catatan terburuk sepanjang karir Jose Mourinho di pentas Premier League. Tentu ini menjadi noda yang sangat mengganggu dalam karir manajerial pria asal Portugal tersebut. Catatan negatif ini jelas merupakan sebuah kejutan mengingat Mourinho merupakan sosok manajer yang memiliki ciri khas timnya punya organisasi permainan yang baik dan lini pertahanan yang solid. Pos nomor 1 Manchester United nampaknya akan berpindah ke tangan Dean Henderson musim depan, sebab David De Gea lebih sering terlihat di bangku cadangan belakangan ini. Publik meyakini kalau pos nomor 1 akan kembali ke David De Gea setelah kembali dari Spanyol, namun nyatanya tidak. Meski telah tersedia, namun Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih lebih memprioritaskan Dean Henderson ketimbang dirinya. David De Gea bahkan hanya melihat jalannya pertandingan dari bangku cadangan ketika The Red Devils menjalani laga penting melawan Tottenham Hotspur akhir pekan kemarin. Gara-gara ini, rumor soal kepergian David De Gea semakin menguat. Manchester United terutama Ole Gunnar Solskjaer dianggap sudah siap menyerahkan singgasana nomor 1 kepada Dean Henderson dan akan merelakan kepergian David De Gea, sesuatu yang tidak disepakati oleh legenda klub Roy Keane. Laga melawan Tottenham diyakini sebagai pertanda kalau Ole Gunnar Solskjaer telah mempercayakan pos nomor 1 kepada Dean Henderson. Keane mengatakan kalau Dean Henderson takkan tergeser kecuali sampai melakukan blunder yang fatal. Henderson menembus kepercayaan Ole Gunnar Solskjaer dengan penampilan apik kala menghadapi Tottenham. Sebagai informasi, Manchester United berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 berkat gol dari Fred, Edinson Cavani, dan Mason Greenwood.